Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menjelaskan source code ya. Oke, jadi anggota dari kelompok 14 itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bintang Yudhistira. Selanjutnya yang kedua ada Arya Bima. Yang ketiga ada Muhammad Aulia Mujaki Nugroho. Oke, mungkin langsung aja ke programnya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, jadi pada program kami, proyek tugas besar kami itu dibagi kayak dibagi-bagi tuh buat kayak seperti modular. Di sini ada file buat mainnya, terus buat model, controller, utils dan lain-lain. Dan terus di main kita deklarasiin beberapa struct sama variabel global ya. Itu ada n barang, n transaksi, terus ini ada kita deklarasiin juga struct-nya, struct barang, dalamnya itu ada nama, harga jual, terjual, harga modal, stok, dan lain-lain. Nah, untuk yang ini, yang kanan, yang tulisannya orange, tulisannya ini ya, pokoknya yang JSON, ini tuh untuk menyimpan data ke JSON-nya. JSON itu untuk menyimpan data intinya. Oke, entar dikat ya itu ya. Oke, selanjutnya ada struct tipe transaksi sama ada total harga, nama barang, jumlah barang, ini buat nyimpan ke JSON juga. Terus ada tipe data struct sama. Nah, tapi di struct yang ini tuh ada nested dari struct, yang mana kita ada struct barang tuh tipe datanya tuh dari si barang tadi struct-nya. Terus di sini juga array ya, barang ini tuh array gitu. Langsung ke fungsi utama, fungsi main. Oke, di sini ada variabel data ya, dari get data itu untuk mengambil data dari si JSON yang tadi, nggak terlalu ngaruh ya. Print barang, printer data. Di sini ada deklarasi variabel input menu, diberikan string, yang mana tadi itu tuh buat di switch case-nya, switch case menunya. Nah, mungkin saya sebutkan dulu menu-menunya dari awal sampai akhir. Kita ada 6 menu, ada 7 menu lah ya. Di sini ada menu aplikasi jual beli. Yang pertama itu ada lihat barang, yang dikerjakan oleh saya sendiri, tambah barang oleh saya sendiri, terus edit barang oleh Mas Arya Bima, terus hapus barang Mas Muhammad Aulia, transaksi Mas Arya lagi, terus laporan penjualan Mas Muhammad Aulia. Jadi kita pas ya dibagi 2222. Nah, untuk yang menu terakhir tuh ada keluar ya, buat keluar. Nah, di sini user suruh diminta menginputkan pilihan. Nah, ketika pilihannya satu, itu bagian saya lihat barang, jadi dia manggil fungsi dari lihat barang, yang mana parameter itu data. Nah, mungkin langsung aja ke fungsi lihat barang. Nah, kita meletakkan fungsi lihat barang, tambah barang, edit barang itu di controller, di file controller. Jadi program kita itu dibuat secara terpisah-pisah seperti modular lah intinya. Nah, di controller kita lihat fungsi dari si lihat barang. Nah, lihat barang di sini fungsinya. Nah, ini fungsi lihat barang menerima inputan parameternya itu adalah data tipe struct tadi yang udah kita deklarasiin, terus clear screen biar biar terminalnya rapi, bersih, kelihatan clean kayak gitu. Nah, sebelum lanjut tuh di sini dicek dulu ketika data jumlah barangnya itu 0, itu bakal akan keluar barang masih kosong. Jadi ketika barangnya masih kosong ya bakalan outputin tulisan barang masih kosong. Terus dan program akan berhenti. Nah, kalau enggak bakalan ngeprint si data barang. Data barangnya bakalan di-print, yang mana kita naruh print data barangnya itu di utility. Print data barang. Nah, untuk print data barang ini ya ngeprint pakai for biasa, dimulai dari 0 kan karena indeks itu 0. Sama yang ngeprint kayak biasa pakai format digit. Itu biasa kita di-print mulai data dari namanya, harga jual, terus sama stok. Itu yang di print itu. Oke, kembali ke controller. Di controller ketika udah menampilin data, kita di fungsi lihat barang tuh ada menu lagi. Ada switch case lagi.
Itu ada 4, ada 3 lah ya. Ada mengurutkan berdasarkan nama barang, mengurutkan berdasarkan harga barang, sama cari berdasarkan nama. Untuk searching itu yang 3. Nah, yang keempat itu ada keluar. Oke, jadi di sini user diminta untuk menginputkan lagi nih di menu lihat barang tuh mau milih apa dari ketiga menu lagi. Nah, misal dari user nginputin yang pertama nih di switch case pertama, dia mengurutkan berdasarkan nama barang. Oke, di sini urut berdasarkan nama. Dipanggil ya fungsinya terus sama dalemannya ya, karena pakai pointer jadi parameternya itu pakai dan. Kita meletakkan dari fungsi urut berdasarkan nama, fungsi urut berdasarkan harga, sama yang ketiga apa sih? Yang ketiga urut berdasarkan, cari berdasarkan nama itu kita taruh di utils juga. Gitu. Nah, ini yang pertama kan kita menggunakan menu pertama itu menggunakan selection sort, yaitu mengurutkan berdasarkan nama. Nah, di sini menerima inputan dari bukan menerima inputan, parameternya itu ada data, terus tipe datanya itu data, yaitu struct. Nah, di sini untuk mengurutkan ya, sorting menggunakan selection sort. Ya, dimulai dari, mungkin saya contohin satu ya. Ini ketika i-nya itu 0, i kurang dari data barang di bin 1. Ya ini biasa. Terus ini buat temporary ya, buat penyimpanan. Terus deklarasin dulu bahwa penyimpanan si min-nya itu sekarang i itu 0. Nah, terus masuk ke looping nested loop ya, looping ke dalemannya. Si j-nya itu di set dari 0 juga, dari si i-nya di plus 1, berarti jadi si j-nya itu 1. J-nya kurang dari data jumlah barang, J++. Ketika J-nya kurang dari data jumlah barang, tuh J-nya di plus+. Jadi, J-nya kan sekarang 1. Apakah 1 kurang dari data jumlah barang? Ya, jumlah barangnya misal ada kan? Berarti ya. Nah, di dalamnya itu ada percabangan nggak sih? Ada syarat. Ketika data barang ke J, data barang indeks ke J, yaitu tadi J-nya itu sekarang 1. Berarti ketika data barang indeks ke 1 namanya, itu kurang dari data barang main index namanya, yaitu tadi main index itu udah kita deklarasiin i yaitu 0. Jadi ketika indeks pertama itu lebih kecil daripada indeks ke 0, ya kan, itu berarti min-nya itu kita set jadi j, kayak gitu. Yang minimalnya itu kita set jadi yang lebih kecil. Tadi kan ketika yang barang j-nya itu lebih kecil daripada barang yang min index 0, itu berarti ditukar nih, min index itu jadi j, di set jadi 1. Nah, terus baru di sini ditukar deh, data barang ke i, data barang min index, sama ini berarti data barang ke i-nya itu sekarang data barang min index. Terus data barang yang min index itu sekarang data barang ke i. Jadi ditukar ya. Mungkin untuk selection sort cukup ya. Oke, lanjut ke case yang kedua, yaitu case yang kedua di menu lihat barang. Case yang kedua itu mengurutkan berdasarkan harga barang. Nah, untuk mengurutkan berdasarkan harga barang itu kita tetap taruh fungsinya itu di utils, yaitu ini berdasarkan harga barang, insertion sort. Kita menggunakan insertion sort. Dan sama ya, saya menggunakan nested loop juga di sini. Looping yang pertama kayak biasa. Terus di sini kayak gitu di set buat apa ya? Buat menyederhanakan lah, biar nggak usah manggilnya kepanjangan gini. Set k, terus j-nya j itu adalah i-1. Nah, ketika mungkin saya contohkan ya sekali. Ketika i-nya 1, itu berarti j-nya 0. Oke. Terus masuk ke looping kedua, j-nya memenuhi nggak? Lebih besar sama dengan dari 0, memenuhi. Terus syarat yang kedua, karena dandan tuh berarti 2 syarat harus terpenuhi. Nah, yang kedua, data.barang indeks ke j, indeks ke 0, dot harga jual, itu apakah lebih besar dari k dot harga jual. Nah, k tadi itu kan data barang indeks ke i. Nah,
indeks ke J sama indeks ke I. Jadi bandingin 0 sama I. Ketika 0 sama 1. Kan I-nya tadi 1, J-nya 0. Nah, ketika indeks ke 0 itu lebih besar dari 1, maka data barang indeks ke 1-nya itu sekarang data barang yang ke J karena lebih besar. Terus J-nya di min, berarti data barang indeks ke J-nya berarti kan tadi 0, sekarang min 1. Data barang J min 1 plus 1, berarti data barang ke 0 itu adalah si K tadi yang lebih kecil dari data barang indeks ke 1. Jadi sekarang data barang indeks ke 0 itu adalah tadi yang lebih kecil dari data barang indeks 1 ini. Kayak gitu. Untuk insertion sort ya. Oke, masuk lagi ke case ketiga. Case ketiga itu ada kita mencari barang berdasarkan nama. Nah, di sini kita menggunakan binary search. Maka dari itu di case-nya itu kita ngurutin dulu datanya. Diurutkan dulu datanya karena binary search itu harus terurut dulu. Nah, kita urutkan berdasarkan nama kan tadi udah saya jelaskan ya di case yang satu. Nah, selanjutnya langsung ke ininya. Ke cari berdasarkan nama. Ini kita bungkus menggunakan indeks dulu. Nah, berdasarkan nama itu kita taruh di utils juga. Nah, ini berdasarkan nama ini menggunakan binary search. Nah, jadi ini adalah fungsinya, ini adalah parameternya, tipenya tadi, ini tipe struct tadi, yang satunya string. Nah, ini ngembaliin fungsi atau nge-return lah intinya. Oh iya, yang tadi berarti prosedur ya, bukan fungsi ya. Terus ngeset low-nya itu 0, sama high-nya itu data.jumlah barang min 1. Karena tadi low-nya itu dari 0. Nah, untuk low kurang dari high. Jadi dia nge-looping selagi low-nya itu kurang dari high. Nah, awalnya itu kan binary itu dibagi 2. Jadi untuk nentuin mid-nya. Jadi kita cari tengahnya mid. Itu berarti low plus high dibagi 2. Itu untuk mencari mid-nya, tengahnya. Jadi semisal ada 9 data, itu tengahnya itu berarti di angka 5. Ya. Semisal ya. Terus di sini ada percabangan ya. Data.barang mid itu sama-sama kayak data yang dicari. Ini kan buat nyari nih. Itu berarti ya udah di return aja mid. Langsung ketemu nih barang yang dicarinya itu ada di mid karena emang data.barang ke midnya itu sama kayak data barang yang dicari kayak gitu. Terus else ketika data barang midnya itu kurang dari nama, jadi si namanya itu berarti di sebelah kiri dari si mid kalau kurang dari nama. Nah, berarti si low itu bakalan di set jadi mid plus 1. Sorry. Jadi kalau data barang mid-nya itu lebih besar daripada nama, berarti benar nama tuh kurang dari nama berarti di sebelah kanan. Ini sorry, di sebelah kanan ya. Untuk yang ini. Jadi low-nya itu di set dari mid plus 1. Nah, yang tadinya low itu di kiri, sekarang low itu jadi si mid-nya yang di plus 1. Jadi membagi, terus kita pakai yang kanannya kayak gitu. Nah, ini berarti yang kanan data.barang mid ketika kurang dari nama, berarti sekarang yang mau kita carinya itu di ruas kanan. Ruas kanan yang udah dibagi. Sekarang jadi mid-nya itu low-nya itu yang tadinya mid kayak gitu. Terus di plus 1. Nah, else berarti else tuh ketika data.barang mid-nya itu lebih besar daripada nama. Berarti nama yang bakal kita cari itu, nama barang yang bakal kita cari itu ada di ruas kiri yang dibagi. Jadi si height-nya itu di set dari mid min 1. Dari si height-nya itu sekarang tuh di mid karena kita makanya yang ruas kiri gitu. Nah, ketika udah berarti ntar kalau ketemu tuh di return kan. Terus kalau nggak ketemu itu berarti keluar sini ke return min 1 ya, barang tidak ditemukan gitu. Mungkin untuk binary search-nya cukup sekian ya. Oke. Case 3. Oke, udah kelar di sini. Ketika indeksnya itu bukan sama dengan 1, di print deh barangnya. Nama barangnya, harga jualnya, stoknya. Nah.
Terus kalau tadi kan kita di utilsnya itu ketika nggak nemu barang tuh kita ngereturnin 1. Nah, itu kalau ngereturnin 1 tuh berarti di sini ini fungsi tadi indeks tadi tuh kalau -1 berarti di sini ketrigger nih -1 nih. Jadi nggak bakal ngeprint yang ini. Dia bakal ngeprint yang si else-nya, yaitu barang tidak ditemukan tadi. Oke, terus post screen. Oh ya, post screen tuh fungsinya buat biar nggak langsung biar harus di enter dulu lah, biar nggak langsung kembali ke menu utama kayak gitu. Nah, selanjutnya menu yang terakhir itu ada cache 0 tuh ya udah keluar return langsung aja. Terus default dari cache itu kalau nggak antara 1 2 3 atau 0 itu dia bakalan menu tidak ada, ya, error lah intinya karena nggak ada di pilihan menu. Oke, selanjutnya tuh ada menu kedua yaitu tambah barang. Ini saya juga yang mengerjakan ya. Saya juga yang mengerjakan menu kedua tambah barang. Itu kita taruh di controller juga untuk menu tambah barang. Itu ada di sini ya, tambah barang. Dia menggunakan prosedur ya. Tiba-tiba data pointer, terus clear screen biasa di awal bakal dicek apakah barang itu udah penuh atau belum. Ketika data jumlah barang itu udah melebihi dari n barang yang kita deklarasi secara global tadi, maka akan keluar output penyimpanan barang sudah penuh. Terus bahkan program bakal berhenti gitu. Nah, kalau enggak di sini user diminta untuk menginputkan dari nama barang, harga modal, harga jual, stok barang yang mana disimpan di variabel yang udah dideklarasikan di atas. Nah, selanjutnya data-data tadi yang dimasukkan user itu bakalan ditampung di satu struct ini, yang dimana satu struct itu dideklarasikan sebagai variabel barang. Nah, di sini ada nama tuh, harga jual lagi yang tadi dimasukin tuh bakalan tampung di barang ini. Nah, terus data.barang itu data.barang indeks ke data.jumlah barangnya itu tadi barang. Jadi data indeks terbarunya itu diisi si barang tadi, yaitu di sini. Jadi data.barang indeks ke data.jumlah barang itu diisi barang. Terus ketika udah ngisi, data barang itu bakal bertambah. Data.jumlah barang itu bertambah. Misal tadi 0, nggak ada barang. Itu berarti kalau kita udah inputin ini, terus bakalan data barang jumlah barang jadi barang. Nah, berarti data jumlah barang tuh bertambah 1 sekarang. Nah, kalau udah write data. Ini buat nyimpen data ke JSON. Kalau berhasil, udah print line barang berhasil ditambahkan post screen. Oke. Untuk menu tambah barang mungkin cukup singkat ya, segitu aja dari menu tambah barang. Selanjutnya mungkin untuk menu ketiga edit barang aku serahin ke Mas Bima yang buat. Silakan Mas Bima. Oke, pada menu ketiga ada menu yang namanya edit barang. Pada edit barang ini dia menggunakan parameter pointer. Jadi di mainnya itu harus menggunakan tanda dan. Pertama-tama program akan mengecek dulu jika data barangnya masih kosong, maka akan menampilkan pesan jika bahwa barang masih kosong. Lalu akan menghentikan fungsi ini dan kembali ke menu utama. Jika tidak, maka akan dilanjutkan. Setelah lanjut, program akan menampilkan daftar barang, yaitu menampilkan namanya, terus harga jualnya, harga modal, sama stok. Dan yang perlu diingat adalah ini dimulai dari 1. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor barang yang ingin diubah. Setelah dimasukkan, maka akan dicek terlebih dahulu. Jika yang dimasukkan itu kurang dari 1 atau lebih dari jumlah barang, maka akan ditampilkan pesan bahwa barang tidak ditemukan karena di luar jangkauan. Kalau tidak ditemukan, maka akan dihentikan fungsinya dan dikembalikan ke menu utama. Jika tidak, maka untuk mencari barang mana yang ingin diubah, kita menggunakan indeks. Nah, indeks ini diambil dari pilihan yang dimasukkan sama pengguna dikurangi dengan 1. Karena di sini untuk daftar barangnya dimulai dari I+1. Jadi di sini adalah pilihan dikurangi 1.
Setelah menentukan indeksnya, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama baru, harga modal baru, harga jual baru, sama stok baru. Dan ini disimpan ke variabel satuan. Jika sudah memasukkan masing-masing variabel, kemudian selanjutnya disatukan menjadi data barang di struct-nya di sini, di tipe data struct. Dengan cara tadi menggunakan data dot barang dengan indeks ke yang tadi pilihan kurangi 1, lalu namanya dimasukkan ke dalam struct. Terus harga modal baru juga dimasukkan ke struct, harga jual baru juga dimasukkan ke struct, dan stok yang baru juga dimasukkan ke struct. Setelah itu, program akan menyimpan data ke JSON. Di sini. Setelah menyimpan data ke JSON, maka akan ditampilkan pesan bahwa barang berhasil diperbarui. Setelah itu, program akan kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya ada menu keempat, yaitu hapus barang, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Aulia. Nah, jadi saya mengerjakan fungsi hapus barang. Pada fungsi hapus barang, kita mendapatkan menggunakan parameter pointer data. Nah, ini untuk menampilkan VMT print, menampilkan menu hapus barang bahwa kita tuh lagi posisi di hapus barang. Nah, ini if data jumlah barang sama dengan 0, itu jika ini menampilkan validasi apakah data itu kosong atau tidak. Jika benar, menampilkan barang masih kosong. Jika tidak, dia akan melanjutkan ke fungsi selanjutnya. Ini ada fungsi meminta input nomor barang yang ingin dihapus. Ini tuh apa ya? Nah, pada VMT print ini masukkan nomor barang yang ingin dihapus. Program akan meminta user untuk memasukkan angka data yang ingin dihapus dan menyimpannya pada variable index integer. Nah, validasi input mengecek apakah nomor barang yang dimasukkan valid. Jika indeks kurang dari 1 atau indeks lebih dari data jumlah barang, maka akan menampilkan barang tidak ada. Dan jika tidak valid, mencetak barang tidak ada dan keluar dengan fungsi. Nah, di selanjutnya itu ada menghapus barang dengan menggeser elemen array. Menggeser pada loop min 1, karena array berbasis 0, setiap elemen barang berikutnya digeser ke posisi sebelumnya. Data barang I sama dengan data barang I plus 1. Nah, dan mengosongkan elemen terakhir dengan data jumlah barang min 1 sama dengan barang. Data barang min itu buat karena satu barang telah dihapus. Ini dan write data itu menyimpan perubahan ke file data JSON. Selanjutnya ada barang berhasil dihapus, pause screen. Untuk seperti tadi yang dijelaskan Yudis, mungkin segitu saja penjelasan hapus barang. Selanjutnya akan dijelaskan ada fungsi transaksi yang dijelaskan oleh Arya Bima. Baik, selanjutnya ada menu kelima, yaitu transaksi. Pada menu transaksi, dia akan menggunakan seperti sebelumnya, yaitu menggunakan pointer sebagai parameternya. Pertama-tama, program akan menampilkan menu terlebih dahulu. Menu terdiri dari 3, yaitu tambah transaksi, lihat transaksi, sama hapus transaksi. Untuk yang pertama, yang hapus transaksi, dia menggunakan fungsi yang namanya tambah transaksi di sini. Dia menggunakan pointer juga. Pertama-tama,
program akan menampilkan semua barang terlebih dahulu. Kemudian program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor barang yang ingin dibeli. Ini konsepnya sama seperti pengkasiran mungkin. Dan setelah memasukkan nomor barang yang dibeli, selanjutnya akan dicek jika pilihannya kurang dari 1 atau pilihannya lebih dari jumlah barang maksimal, maka akan ditampilkan pesan bahwa barang tidak ada karena di luar jangkauan. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Setelah memasukkan jumlah barang yang dibeli, maka untuk menentukan barang mana yang ingin dibeli, kita menggunakan indeks. Nah, untuk menentukan indeks ini digunakan pilihan yang tadi dimasukin pengguna dikurangi 1. Setelah itu, kita tentukan dulu barang mana yang ingin dibeli, yaitu dengan data barang dengan indeks yang tadi yang sebelumnya sudah terjual ditambah jumlah yang tadi dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu akan dibuat ekstrak transaksi dengan menggabungkan total harga tadi, yaitu data barang yang terjual, harga jualnya dikali dengan jumlah, lalu untuk nama barangnya adalah nama barang indeks ke indeks yang ini dot nama, lalu untuk jumlah barang adalah jumlah yang tadi dimasukkan oleh pengguna. Kemudian setelah disatukan menjadi struct, kemudian dimasukkan ke dalam array struct. Karena yang sebelumnya tadi cuman sebatas struct satuan seperti ini, belum dijadikan ke array data di sini, maka agar digabungkan menjadi data utama, dia menggabungkan data transaksi dengan indeksnya itu adalah data jumlah transaksi yang merupakan jumlah dari transaksi yang sudah tersimpan. Setelah disimpan ke indeks baru, selanjutnya jumlah transaksi nilainya ditambah 1 untuk menjadi indeks data transaksi selanjutnya. Kemudian setelah itu stok barang yang tadi dibeli itu dikurangi dari jumlah yang dibeli oleh pengguna. Setelah itu program akan menyimpan data yang sudah data transaksi itu ke JSON. Setelah disimpan berhasil, maka akan menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil dan menampilkan nama barang yang dibeli, jumlah barangnya berapa, dan total harganya. Selanjutnya akan dikembalikan ke menu utama. Lalu yang kedua ada menu untuk melihat transaksi. Di sini program menggunakan parameter data tanpa menggunakan pointer. Dilihat transaksi ini, pertama-tama program akan mengecek jika jumlah transaksi sama dengan 0, maka dia akan menampilkan pesan bahwa masih belum ada transaksi, lalu akan dikembalikan ke menu utama. Jika tidak, maka program akan menampilkan daftar transaksi yang sudah dilakukan. Untuk fungsi print transaksi ada di file utils. Seperti ini print transaksi, dia menggunakan perulangan dengan i dimulai dari indeks ke 0, lalu sampai jumlah transaksi, misal ada 5 berarti cuma sampai 4 karena mulai dari 0. Fungsi print transaksi ini dia mencetak nama barang, lalu jumlah yang terjual berapa, lalu total harga yang sudah dilakukan di transaksi itu berapa. Kemudian ada menu ketiga dari menu transaksi, yaitu fungsi untuk menghapus transaksi. Pada fungsi ini, dia menggunakan pointer. Jadi dia akan memanipulasi data di struct data global. Pertama-tama, program akan mengecek terlebih dahulu. Jika jumlah transaksi sama dengan 0, maka dia akan mencetak bahwa masih tidak ada transaksi yang bisa dihapus. Lalu akan mengembalikan ke menu utama.
Jika tidak, maka pertama-tama akan ditampilkan daftar transaksi terlebih dahulu menggunakan fungsi print transaksi sebelumnya. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nomor transaksi yang ingin dihapus. Setelah itu, untuk menentukan indeksnya, setelah pengguna memasukkan nomor yang ingin dihapus, selanjutnya program akan mengecek jika pilihannya kurang dari 1 atau pilihannya lebih dari jumlah transaksi, maka program akan menampilkan pesan bahwa transaksi tidak ada karena di luar jangkauan. Jika ada, maka program akan mencari barang berdasarkan nama dengan menggunakan fungsi cari barang berdasarkan nama. Pertama akan memasukkan argumen data menggunakan pointer, lalu untuk argumen yang kedua dia menggunakan data transaksi indeks -1 dot nama barang. Karena indeks ini pilihannya dimulai dari 1, maka dikurangi 1, lalu untuk nama barang adalah field di struct transaksi nama barang. Setelah menemukan indeks barang, maka data barangnya akan diubah untuk yang field terjual, yaitu dikurangi dengan jumlah barang pada indeks transaksi. Setelah itu, setelah dihapus, maka karena akan ada elemennya kosong, jadi pada array akan digeser elemennya yang tadinya misal ada di tengah, berarti yang di sebelah kanannya akan digeser ke sebelah kiri. Setelah itu, data jumlah transaksi akan dikurangi dan akan menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil dihapus dan akan dikembalikan ke menu utama. Nah, pada menu utama selanjutnya ada menu laporan penjualan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Aulia. Menu ke-6 yaitu laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini menggunakan pada fungsi laporan penjualan ini menggunakan parameter data bertipe data. Nah, pada fungsi total modal ini menggunakan rumus mengalihkan harga modal harga dot barang i dot harga modal dengan jumlah barang yang telah terjual, data barang i terjual. Nah, nanti hasilnya dijumlahkan pada total modal. Nah, kita menghitung pendapatan kotor, ya, yang pendapatan kotor itu pendapatan kotor inisialisasi variabel untuk menyimpan pendapatan kotor dengan nama pendapatan kotor sama dengan 0. Pada for i 0 kurang dari data dot jumlah transaksi i++ pada looping ini menambahkan total harga modal dari setiap transaksi ke pendapatan kotor. Nah, kita selanjutnya ada menghitung pendapatan bersih dengan rumus pendapatan kotor dikurangi total modal, yang hasilnya disimpan pada variabel pendapatan bersih. Nah, ini ada urutkan barang berdasarkan jumlah terjual, manual sorting. Pada menggunakan bubble cut ya nanti. Pada looping ini membandingkan elemen yang berdekatan data barang J dan data barang J+1. Jika barang sebelumnya data barang J dot terjual, maka jumlah terjual lebih sedikit dari barang berikutnya dan ditukarkan posisi keduanya.
Nah, pada selanjutnya ini ada cetak laporan dengan mencetakkan total modal, pendapatan kotor, pendapatan bersih, dan ada 5 barang paling banyak terjual. Nah, menampilkan nama barang dan jumlah yang terjual dengan format I+1 sebagai nomor urut. Selanjutnya ada pause screen. Selanjutnya akan dijelaskan lengkapnya oleh Mas Yudis. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari masing-masing menu, dari menu pertama, menu kedua, menu 3, 4, 5, 6. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan demo dari programnya. Sebelum demo ini aku mau jelasin dulu ini ya buat keluar. Terus ya udah keluar. Terus ketika pilih keluar, terima kasih telah menggunakan aplikasi jual beli kami. Terus pause screen, program berhenti. Kalau default kayak biasa, menu tidak ada. Nah, oke. Jadi tadi udah dijelasin kan 6 menu dari aplikasi kita jual beli, aplikasi kami jual beli. Nah, selanjutnya saya bakalan demoin dari atau ngeran dari si program kami ini. Oke, seperti ini. Mungkin kita dari lihat barang dulu, karena kita pakai kita lihat barang dulu, karena kita tadi pakai JSON ya. Jadi kita tuh udah nyimpen beberapa barang di JSON. Tuh kayak ada nih beberapa barang kayak dummy mungkin bisa dibilang. Nah, satu. Nah, kita udah nyimpen beberapa barang kayak roti, susu, telur, keju, mentega beserta harganya, terus stoknya juga. Nah, di sini tadi kan menu bagian saya nih. Bagian urutkan berdasarkan nama barang, berdasarkan harga barang, cari berdasarkan nama. Kita coba satu. Ya bakalan. Nah, ini fungsi pause screen tuh di sini. Dia nggak bakal langsung ke menu utama, tapi harus di-enter dulu. Nah, baru ke menu utama. Itu fungsi dari pause screen. Oke. Dilihat barang mungkin cukup ya. Tinggal nomor 2 untuk berdasarkan harga barang. Oke, enter lagi. Satu lagi. Untuk menu ketiga di menu pertama, dilihat barang. Menu ketiga. Oke, ini menu ketiga. Cari barang. Kan di sini ada roti kan, roti. Kita ketik aja roti. Apakah ketemu menggunakan binary search tadi? Nah, barang ditemukan ya. Jadi, pas ditemukan tuh keluar harga jual, stok, harga modal. Nah, ini nggak langsung ke menu utama. Ini fungsi dari pause screen. Kita enter lagi. Nah, baru. Oke, selanjutnya tambah barang. Main cepat aja, tambah barang. Jadi kan kita tadi udah ada beberapa barang tuh. Kita tambahin apa ya? Misal kaos. Harga modal 15.000. Harga jual 30.000. Untung tuh 15. Stok barang 5 aja deh. Kayak barang berhasil tambahkan. Nah, ini nggak langsung ke menu utama. Ini kita enter dulu, terus kita lihat barangnya. Set, nama tuh kaos di data ke-7 itu ada kaos 30.000 stok. Jadi yang ditampilin itu cuma harga jualnya. Gitu. Terus ini keluar aja. Nah, oke, selanjutnya ada edit barang. Set, kita edit barang. Mau ngedit yang mana nih? Masukkan nomor yang diedit. Misal roti nih, nomor 1 kan. Set, masukkan nama baru untuk barang roti. Roti kita ubah menjadi kue. Oke. Harga modal baru untuk barang tadi modalnya kan 2.000, mau jadi berapa nih si kue? Jadi 3.000 aja. Terus harga jualnya berapa nih? 5.000. Stok barangnya kan tadi 19, sekarang jadi berapa nih? Ya 10 aja deh. Oke, barang pasti diperbarui. Oke, jadi kita lihat nih, dilihat barang lagi. Set. Nah, sekarang udah nggak ada roti dan jadi jadi kue. Oke, udah, dari barang udah, hapus barang. Nah, kita nyoba hapus barang. Kita mau ngapus kue yang kita tadi buat deh, kita hapus. Soalnya kuenya nggak enak, kita hapus deh. Satu. Oke, kue udah dihapus. Enter, kita lihat barang lagi, kue udah nggak ada. Simple ya programnya sebenarnya. Nah, terus selanjutnya itu transaksi nih. Di transaksi tuh sebenarnya ada 3 menu lagi nih, ada tambah transaksi, lihat transaksi, sama hapus transaksi. Kita udah bikin dummy-nya juga, tambah transaksi itu di JSON. Untuk lihat transaksi nih. Kita lihat dulu transaksi. Nah, ini ada 8 transaksi, oke. Ke transaksi lagi. Kita mau tambah transaksi. Tadi ada 8 yang ya, teman-teman. Masukkan nomor yang dibeli. Ini kayak pengkasiran sih sepertinya. Oke, kita mau beli kaos deh. 6.
masukkan jumlah barang ini. Dia kan ada 5, kita beli 4, harusnya sisa 1 kan, ntar di lihat transaksi, ya pokoknya di mana ntar harusnya sisa. Oke, kita udah beli kaosnya 4. Oke, enter. Kita lihat barang dulu, kaosnya harus jadinya jadi 1. Oke, kaosnya udah jadi 1. Kita lihat ke transaksi. Transaksinya tadi berapa ya? Transaksinya tadi 8, sekarang jadi 9. Oke. Transaksi ada satu menu lagi untuk hapus transaksi nih. Tadi kan transaksi ada 9 ya. Kita mau ngapus transaksi ke 9. Biar ada 8 lagi. Oke, kita lihat transaksi lagi. Nah, sekarang udah ada 8 lagi. Oke. Terakhir ada laporan penjualan. Oke, kayak gini. Laporan penjualan tuh ya tadi. Total modal 77.000. Pendapatan kotor 60.000. Pendapatan bersih, kita belum ada pendapatan bersih ya. Karena ya modalnya aja segini, terus baru dapat segini. Jadi belum kembali modal lah, intinya itu. Terus di sini ada nampilin 5 barang yang paling banyak terjual. Itu telur terjual 10, susu terjual 5, mentega terjual 4, keju terjual 4, botol terjual 0. Kayak gitu. Oke, kan sekian ya penjelasan program dari kelompok 14. Mungkin akhir kata kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.